Halo balik lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Hodari Podcast Rakyat. Oke, kali ini saya akan membahas kasus tentang Fufu Fafa. Kasus komen-komen penghinaan oleh Fufu Fafa. Kalian masih ingat kan sama kasus komen-komen akun Fufu Fafa di platform Kaskus? Bisa sangat jadi kasus komen akun anonim Fufu Fafa bakal menjadi pintu masuk. Dia bakal menjadi salah satu pintu masuk proses pemakzulan wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sangat mungkin terjadi, ini sangat logis bisa terwujud. Boleh dikata kalau benar Fafa adalah Gibran dan ini tampaknya nggak sulit buat dibuktikan. Kalau benar Fafa adalah Gibran, maka komen-komen penghinaan terutama penghinaan terhadap Prabowo dan keluarganya juga komen-komenan yang sangat tidak senonoh itu semua bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Walaupun komen-komen Fufu Fafa sudah diposting jauh-jauh hari sebelum Gibran menjadi wakil presiden, tetap komen-komen penghinaan dan tak senonoh itu sangat tidak pantas dan merupakan tindakan tercela. Maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, perbuatan tercela adalah salah satu kesalahan yang bisa membuat seorang wakil presiden diberhentikan oleh MPR RI atau dimakzulkan. Jadi, sampai di sini sudah jelas ya konsekuensi dari masalah Fufu Fafa dan komen-komennya itu. Ini bisa jadi salah satu pintu masuk proses pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Gimana nih kalau menurut kalian, apa kalian setuju sama argumentasi ini? Walaupun Gibran sudah sah menjadi wakil presiden, menjadi pasangan dari Presiden Prabowo berdasarkan hasil pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi itu bukan berarti Gibran nggak bisa diturunkan di tengah jalan atau dimakzulkan ya. Setiap presiden dan wakil presiden yang terpilih secara konstitusional kalau memang mereka melakukan kesalahan seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, maka dia sangat layak buat dimakzulkan. Jadi buat teman-teman yang menganggap aspirasi pemakzulan Gibran adalah aspirasi barisan sakit hati karena kalah pemilu, kalian sebetulnya sama sekali enggak paham masalah dan enggak paham konstitusi dari negara kita. Ingat, setiap presiden dan setiap wakil presiden mereka bisa dimakzulkan. Aspirasi pemakzulan ini sesuai dengan konstitusi negara kita. Jadi sekarang yang perlu dilakukan oleh barisan pendukung aspirasi pemakzulan adalah memilih kesalahan-kesalahan Gibran yang sesuai dengan yang disyaratkan sama Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam konstitusi kita. Jadi, terkait dengan syarat melakukan perbuatan tercela ini, ada banyak tuduhan yang bisa ditampakkan kepada Gibran. Sebenarnya ya, ada banyak tuduhan yang bisa ditanyakan kepada Gibran. Misalnya saja yang sudah kita bahas, apakah Gibran memang benar adalah orang di belakang akun Fufu Fafa dan penulis komentar-komentar penghinaan kepada Pak Prabowo dan keluarganya? Atau pertanyaan lain yang bisa ditunjukkan karena masalah ini juga sempat terjadi gosip politik yang panas. Apakah benar Wapres Gibran pernah tersangkut kasus tuduhan ini? Tentu saja belum tentu benar, tetapi tetap saja pertanyaan ini sah buat dipertanyakan dan diselidiki lebih lanjut. Kalau memang Gibran tersangkut dalam kasus penggunaan, kalau benar begitu, ini juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Lalu terkait dengan pelanggaran lain yang tercantum dalam konstitusi, yakni terlibat korupsi. Kita juga bisa meneliti kasus-kasus Gibran yang sudah dilaporkan dan terkait dengan Gibran. Kita tahu dosen Universitas Nasional Jakarta, Mas Ubaidillah Badrun, dia pernah melaporkan kasus-kasus korupsi yang terindikasi melibatkan Gibran dan adiknya yakni Kaisang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sudah sejauh mana hasil penyelidikan KPK terhadap laporan penting ini? Begitu pula dengan pelanggaran lain berupa penyuapan. Pertanyaannya, apakah benar Gibran pernah tersangkut kasus penyuapan? Apakah dia pernah menerima suap, baik dalam kedudukannya sekarang sebagai wakil presiden maupun dulu sebagai anak dari Presiden Jokowi? Apakah kucuran dana fantastis untuk startup yang dirintis oleh Gibran dan Kaisang yang ternyata banyak yang berakhir bangkrut?
Apakah itu bisa dikategorikan sebagai praktik penyuapan? Lalu bagaimana juga dengan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang pernah bilang kalau Gibran ini mengakui kepada dirinya sering menerima uang dari para menteri? Kemungkinan semua isu ini adalah pintu masuk buat penyidikan kemungkinan pemakzulan Gibran. Semuanya harus diperiksa dan bisa jadi kelak. Ini memang bakal jadi dalil kesalahan yang bisa menjatuhkan Gibran. Dari mulai masalah perbuatan tercela, korupsi, penyuapan, kita bisa masuk ke masalah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pelanggaran etik yang sudah terbukti dilakukan oleh Paman Usman, paman dari Gibran yang sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran etik ini bisa jadi pintu masuk buat memperdebatkan kalau Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Lolosnya Gibran ini sebagai calon wakil presiden mengandung cacat yang bisa dipermasalahkan demi menjaga kewibawaannya, serta juga menjaga kehormatan dari kedudukan wakil presiden itu sendiri. Oke, kita sudah membahas masalah-masalah yang bisa membawa Gibran masuk ke proses pemberhentian, masuk ke proses pemakzulan. Sekarang kita bahas soal hitungan politiknya. Sebetulnya ya, syarat politik supaya Gibran ini bisa dimakzulkan ada di tangan Presiden Prabowo. Cuma ada di tangan Presiden Prabowo. Selama Pak Prabowo nggak menolak dan mencegah aspirasi itu terus berkembang, maka gerakan buat melengsarkan Gibran bisa terus membesar dan akhirnya mewujudkan aksi nyata di Dewan Perwakilan Rakyat. Selama Pak Prabowo enggak mencegah itu, ini semakin berkembang. Partai-partai di parlemen, baik yang oposisi maupun yang jadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Prabowo sendiri, mereka bisa menandatangani dan menyetujui usulan pemakzulan Gibran. Di sini kuncinya cuma satu, yakni restu dari Pak Prabowo. Dan makanya selama Presiden Prabowo masih membiarkan isu ini berkembang, kita melihat partai-partai di parlemen pun belum ada yang menolak wacana pemakzulan wakil presiden ini. Semua masih menunggu, semua masih berjaga-jaga, menunggu ke arah mana angin bakal berhembus. Sudah pasti, sudah sangat pasti, kubu Solo sudah pasti enggak bakalan tinggal diam menghadapi ancaman pemakzulan Gibran ini, yang mana telah digulirkan oleh para purnawirawan TNI. Mereka pasti bakal berupaya mati-matian, mungkin dengan kucuran dana berapa saja buat menghentikan gelombang upaya pemakzulan ini. Tapi sekali lagi ya, semua ini sekarang kuncinya ada di Presiden Prabowo sendiri. Apakah dia berani dan bernyali untuk meluruskan kembali jalan sejarah Indonesia yang kadung dibelokkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya? Sesungguhnya alasan dan argumentasi buat mengajukan pemberhentian wakil presiden Gibran sudah cukup banyak ya. Seperti dengan mengangkatnya kembali kasus Fufu Papa tadi, sekarang bola ada di kaki Presiden Prabowo dan Partai Gerindra.